Halo Sobat Kolektor, kembali berjumpa di review Dokter Kolektor. Kali ini saya akan membawakan review dari Dasin model Sagara Sanosuke. Langsung aja kita lihat dari boxnya. Ini kalau diputar sebenarnya konsepnya masih sama ya dengan box dari Himura Kenshin Dasin model yang sudah pernah saya bahas sebelumnya. Belakang ada tulisan huruf X besar, terus desain ini juga kayak seperti pola motif-motif ala kejepangan banget ya. Boxnya sendiri beda dari Kenshin kan merah ya. Nah ini boxnya kehitaman. Lalu di depannya ada kanji besar ya, tulisannya apa ya, nanti saya coba nyontek dulu ya, saya juga rada lupa nih tulisan kanji Jepangnya apa. Lalu ada tampak bayangan figur Sanosuke-nya. Lalu kalau kita lihat bagian bawah ini hanya ada warning saja, bagian atasnya polos ya. Jadi boxnya ini simple aja sebenarnya ya, cukup elegan dan minimalis ya. Cuman yang saya nggak suka nih packagingnya tuh, lihat tuh ya, kalau digoyang-goyang kedengeran ya suaranya ya, kesannya tuh kayak di dalamnya itu part-partnya itu nggak pakem gitu ya, nggak pakem, jadinya ya mungkin bisa berantakan nanti kalau misalnya dikeluarin ya. Oke, langsung kita buka aja. Sama seperti Kenshin sebelumnya, dari model ini 2 layer ya. Layer bawah biasanya cuma dapat base aja, nanti saya keluarin biar bisa lihat detail. Layar atas bisa kita lihat ada figur Sanonya, lalu pedang Sanbatonya yang super gede, berbagai faceplate ya, dapat 4, lalu ada 3 pasang tangan pengganti. Saya keluarin semua biar kita bisa lihat lebih detail. Oke, untuk aksesoris pertama kita lihat baris yang di bawah ya. Ini jelas-jelas base-nya kayaknya sih mirip banget sama yang Himura Kenshin kemarin. Ini kalau kita angkat ya, dapat 2 capitan. Kemudian nih untuk tiangnya ya, ada artikulasinya di beberapa titik. Dapat yang pendek dan yang panjang ya. Nah cuman yang saya nggak suka dari tiang ini adalah ini tuh kaku gitu ya, dia nggak pakai per kayak macam model Hot Toys gitu, jadi agak ribet ketika memasang capitan ini ke figurnya. Cuman ya untungnya ini cukup kaku ya, jadi nggak letoy. Dan sama seperti yang di Himura Kenshin, kita dapat kayak semacam konektor, nanti ini bisa dipasang dengan base-nya yang Himura Kenshin kemarin. Untuk base-nya sendiri ini juga cuman kayak apa ya, ilustrasi kayu gitu aja ya, warnanya coklat, cukup bagus polanya meskipun ini plastik ya, tapi dicatnya bisa mirip kayak kayu betulan. Oke, untuk aksesoris kita lihat dari tangan-tangan penggantinya dulu ya. Nomor 1 ini kita dapat tangan yang relax hand ya, tangan yang relax hand. Coba saya fokusin dulu. Nah ya, ini sih kesannya polos aja ya, nggak ada yang something special ya, tapi cukup bagus lah ya meskipun ukurannya kecil. Kemudian kita dapat sepasang tangan, ya, ini yang untuk pegang pedangnya ya, sepasang ya, kecil banget nih, saya sampai susah megangnya ya. Detailnya ya cukup bagus meskipun ya warnanya polos aja. Dan yang terakhir adalah tangan yang ya pose sedang macam kayak gerakan kuda-kuda silat gitu ya, karena kan Sanosuke ini sangat mengandalkan pukulannya ya. Kalau nggak salah ini pukulannya juga pakai jurus yang saktinya itu saya lupa gitu ya, untuk memukul batu atau tanah terus bisa hancur berantakan gitu ya, saya lupa nama jurusnya. Kemudian untuk faceplate pengganti nomor 1 yang ini ya. Nah ini teman-teman bisa lihat nih faceplate-nya, dia seperti sedang menyeringai ya, menyeringai. Kemudian faceplate yang nomor 2 kita dapat ini faceplate sedang semedi ya, matanya tertutup. Faceplate ketiga Sanosuke-nya sedang menyeringai juga, tapi matanya melirik ke samping kanan ya, cukup lucu ya, mukanya anime sekali ini Dasin model sama kayak Kenshin. Kemudian yang terakhir ini muka sedang teriak ya. Nah, jadi ini action face ya, action face, ada bandana warna merah seperti yang ada di animenya. Terakhir aksesoris yang kita dapat adalah ini adalah pedang super gedenya Sano ya. Nah, saya terangin dikit gitu ya. Nah ini kelihatan ya, ini warnanya hitam ya, terus ujungnya ini agak-agak hitam keunguan dengan pegangannya yang super panjang ya.
Memang pedang ini aneh ya, pegangannya panjang sekali dan pedangnya besar sekali, mirip-mirip kayak Buster Sword-nya Cloud gitu ya. Lalu bisa dilihat nih ada aksen-aksen battle damage dari pedang Sanbato-nya Sanosuke. Nah, ini bahannya semuanya plastik ya. Detailnya cukup bagus lah ya untuk Daishin model yang harganya sangat terjangkau ini ya. Dan ini dia teman-teman, Sanosuke Sagara ya. Langsung kita lihat detailnya ya. Ini defaultnya adalah tangan yang mengepal, terus baju putihnya, headbandnya, bandananya ya, sampai ada ikat ke belakangnya. Lalu di belakang bajunya itu ada tulisan kanji Jepang ya. Kanji Jepang kalau nggak salah artinya tuh bacanya aku ya, yang artinya itu evil atau bad ya. Jadi ini memang tukang cari ribut nih ya Sanosuke ya. Nah, ini ekspresinya bisa kita lihat dia sedang menyeringai kayak gaya sok cool gitu, songong-songong gitu ya. Untuk detailnya langsung aja kita lihat lebih dekat teman-teman. Ya, ini untuk mukanya ya. Nah, untuk rambutnya ini memang khasnya dia seperti Super Saiyan ya. Jadi banyak spike-spike-nya begitu ya. Wah, muka songong aja berantemnya sih dapet sih ya teman-teman ya. Wah, ini yang saya suka nih, detailnya nih sepertinya anime banget gitu ya. Jadi buat penggemar Rurouni Kenshin, animenya pasti senang banget sama figur Daishin model ini karena sangat anime sekali ya. Kemudian kita lihat detail ke bawahnya. Untuk bajunya tuh ya, otot-otot pectoralis mayornya ya terlihat gitu ya, sampai ke otot-otot perutnya ya. Terus ini ada sabuk ya, sabuk yang nggak tahu nih ya, kalau ada luka sering kali berdarah-darah di sini ya. Terus ini sabuk pinggangnya ya. Ini bajunya beneran dari kain semua ya, makanya kelihatannya Daishin model ini sendi-sendinya nih nggak kelihatan ya, jadinya seamless karena ini semua ketutupan baju ya. Paling hanya sendi di pergelangan tangan saja. Terus ini bagian celananya sama pergelangan kaki nih yang kelihatan ada sendinya ya. Sisanya terbalut sama kain baju yang super rapi dan cantik ya. Lalu ini ada bandananya warna merah ya, rambutnya sangat spiky sekali. Woi, gila ya. Jadi ya cukup oke lah nih artikulasinya ya. Nah teman-teman bisa melihat ya, ini di bagian apa ada shadow ya, bayangan-bayangan di otot-otot dadanya Sanosuke gitu ya, jadi seperti ada kayak shadow ya, shadow bayangan-bayangan ya yang mengesankan supaya makin realistis ya. Oke, saya pakaiin lagi dulu baju Sanonya, lalu kita lanjut ke pasang aksesoris. Nah teman-teman, untuk mengganti aksesoris ya, ini nggak lupa Daishin model memberikan kayak semacam manual paper ya, tentang bagaimana cara mencabut kepalanya, terus mengganti faceplate-nya gitu ya. Untuk mengganti tangan sih ya sangat simpel, jadi nggak usah ya, ini langsung aja. Sesimpel itu ya untuk mengganti faceplate di figur ini ya. Ini salah satu yang saya suka dari Daishin model ya, meskipun kecil tapi nggak kayak fragile gitu loh ketika gonta-ganti aksesorisnya ya. Nah tuh ya udah langsung kepasang. Begitupun juga dengan ganti tangan nih ya, meskipun ini kecil tapi saya kayak nggak takut gitu loh untuk ganti tangannya ya. Tuh, dan ketika sudah terpasang nih cukup firm gitu ya. Jadi sangat apa ya, sangat enak untuk dimainkan ya. Bahkan kalau saya mau difoto berbagai pose ya teman-teman tinggal gonta-gantinya gampang aja. Nanti bisa dilihat dengan banyaknya detail pose-pose di akhir video saya ya.
Nah, untuk pasang sanbatonya tinggal ambil tangan yang ini ya, tinggal langsung di selip aja ya. Nah, cukup mudah lah teman-teman ya. Wah, udah deh. Nah, seperti kayak di film kan. Wah, mukanya ngajak ribut banget ya. Tapi satu hal yang saya suka lagi dari figur ini adalah ya, ini karena bajunya ini kita bisa selipin ya, capitan pinggangnya itu. Ini malah untuk pose-pose tertentu seolah-olah bajunya ini sedang berkibar gitu ya, dan sekaligus menutupi capitannya ya. Jadi kayak tambah keren gitu sih, lebih kayak realistis ya, bajunya bisa berkibar-kibar ketiup angin ya. Ini saya suka sih. Nah, teman-teman, mungkin kalau satu kekurangan dari Dasin model Sanosuke ini adalah kalau menurut saya ini celananya terlalu apa ya, terlalu ketat cungkring gitu ya. Sehingga nanti kalau misalnya diposekan yang dimana kakinya ditekuk-tekuk gitu ya, langsung kelihatan kayak nggak proporsional nih celananya ya. Mungkin akan lebih bagus kalau celananya dibikin sedikit lebih besar gitu ya. Kalau bajunya sih udah oke ya, cuman celananya nih loh ya, saking ketat banget. Gue lihat itu ya, jadi kayak nggak proporsional gitu, kesannya kayak kakinya nih kurang gizi padahal badan atasnya udah bagus. Sama bisa dilihat lagi kekurangannya ya, karena artikulasi di bagian pahanya nih kehalang sama celananya ya, ini nggak bisa tuh kayak tendangan ke atas gitu ya. Ini udah paling maksimal saya renggangkan gitu ya, dan kelihatan sekali lagi celana ini cungkring banget gitu ya. Jadi kesimpulannya sih untuk Dasin model ini sama ya seperti waktu saya review Dasin model Kenshin Himura ya, sangat playable ya. Aksesoris yang didapatkan sangat jauh lebih dari cukup untuk kualitasnya gitu ya. Base-nya juga bisa dirangkai dengan sesama Dasin model yang lain. Kemudian build quality-nya ya dibuat sedemikian rupa sehingga seamless ya, dan sangat fun banget ya untuk gonta-ganti faceplate ya, untuk gonta-ganti tangan tuh kayak effortless banget gitu ya. Jadi sekian dulu buat teman-teman yang tertarik untuk beli Dasin model ini, boleh kontak Trans Gadget Indonesia ya. Kalau mau teman-teman mau beli Kenshin Himuranya juga masih ready stock ya. Kalau yang suka dengan Samurai X harganya sangat terjangkau, nggak cuma sekitar 500 ribuan saja bisa dapat figur yang bagus kayak begini ya, anime sekali mukanya dan sangat playable sekali ya. Oke, saya dokter kolektor undur diri dulu. Selamat menikmati footage-footage-nya. Jangan lupa like dan subscribe ke channel ini bila suka dengan review saya. Bye bye.